warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa di dalam hati mulai. Selesai. Nah, bagaimana anak-anak hari ini hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang coba sebelum belajar kita periksa dulu kelasnya sudah rapi dan bersih. Nah, baik, jika sudah rapi dan bersih artinya kita siap untuk belajar ya. Nah, iya, sebelum pembelajaran dimulai, kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi, lihat kebunku, sudah pada tahu kan ya lagunya? Nah, baik, dari hitungan ketiga ya dimulai. 3, 2, 1. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah mengamati gambar, siswa dapat menuliskan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya nih. Tumbuhan itu apa sih? Ada yang tahu nggak ya tumbuhan itu apa? Nah, coba. Pohon yang ada di sekitar rumah kita itu termasuk tumbuhan atau bukan ya? Nah, jadi tumbuhan itu adalah Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernafas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Hai anak-anak. Nah, di sini sudah ada gambar jenis-jenis tumbuhan. Nah, yang pertama kita akan membahas 3 jenis tumbuhan terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama ada tumbuhan pohon pepaya dan ada pohon jagung, pohon rambutan. Nah, jadi ketiga jenis tumbuhan ini adalah perkembangbiakan alami, dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon pepaya, pohon jagung, dan pohon rambutan, seperti pada gambar yang ada di sini. Yang kedua, kita akan membahas tentang lidah buaya, eceng gondok, dan cocor bebek. Nah, ketiga jenis tumbuhan ini berkembang biak dengan cara tunas. Nah, ada yang tahu cara berkembang biak dengan tunas itu apa sih? Nah, jadi berkembang biak dengan tunas itu bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Tunas dapat terdiri dari batang, ditambah dengan daun muda, calon bunga, atau calon buah. Nah, gambar yang ketiga ini ada wortel dan ada singkong. Tumbuhan ini berkembang biak dengan umbi. Perkembangbiakan ini biasanya ada batang dan akar. Tumbuhan berkembang biak dengan umbi
ini biasanya membentuk umbinya beradab di dalam tanah. Contoh seperti pada gambar di sini. Nah, ini wortel pada akar dan singkong juga pada akar di dalam tanah semua. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, kita lanjut lagi nih. Tumbuhan yang keempat ini ada tumbuhan jamur dan tumbuhan paku. Jadi, kedua jenis tumbuhan ini yaitu berkembang biak dengan cara spora. Ada yang tahu nggak nih? Cara berkembang biak dengan spora itu seperti apa? Nah, baik. Cara berkembang biak dengan spora itu yaitu berkembang biak dengan tidak memerlukan bantuan manusia dalam berkembang biak. Jadi, di jamur dan paku ini biasanya sering ditemukan di hutan. Tahapan pencangkokan. Nah, ada yang tahu tahapan pencangkokan? Nah, jadi pencangkokan itu apa sih? Ada yang tahu nggak nih? Nah, jadi pencangkokan itu perkembangbiakan buatan. Nah, jadi perkembangbiakan buatan itu proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada gambar yang pertama ini, pilih cabang atau batang yang tepat. Nah, ini awalnya seperti ini. Jadi yang kedua itu, lalu dikuliti batang tanaman sebelum dicangkok. Nah, nanti ini dikuliti gini. Nah, terus yang ketiga, siapkan campuran air dan tanah untuk cangkokan. Nah, seperti pada gambar di sini. Nah, tempelkan tanah pada cangkokan. Nah, seperti ini. Jadi supaya pencangkokannya berhasil. Nah, terus selalu sirami cangkokan dengan rutin. Serawat tanaman cangkok dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, sudah paham semua sampai sini? Nah, baik. Sekarang Ibu mau bertanya nih. Siapa yang di rumahnya suka menanam tumbuhan? Wah, banyak ya. Nah, coba manfaat tanaman tumbuhan di rumah itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, iya benar ya. Nah, jadi manfaat menanam tumbuhan itu mampu menyediakan oksigen melalui proses fotosintesis. Menanam tumbuhan di rumah juga membuat udara menjadi lebih sehat dan segar. Lingkungan di sekitar rumah juga akan menjadi lebih asri dan sejuk, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh penghuni rumah. Nah, baik. Sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 kelompok. Nanti setelah membentuk kelompok, dipilih 1 orang sebagai ketua kelompoknya. Tugas kalian hari ini adalah silahkan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan berdasarkan gambar yang telah tadi diamati. Sekarang buka buku temanya halaman 12, tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di situ ada lembar kerja peserta didik tentang membahas jenis-jenis tumbuhan. Kemudian kalian amati dan jawab pertanyaannya tentang apa nama tanaman yang ada pada gambar tersebut, serta dengan menggunakan apa perkembangbiakannya. Dan di situ ada urutkanlah cara mencangkok dengan cara digunting lalu ditempel sesuai dengan tempatnya. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan tugasnya. Setelah data terkumpul, nanti silahkan kalian catat data hasil diskusi kelompok kalian dalam lembar kerja siswa. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua? Nah, Ibu akan memilih jawaban antara kelompok 1 atau 2. Setelah itu, Ibu akan membaca jawaban kelompok tersebut.
Nah, Ibu di sini sudah memilih kelompok 1 yang akan Ibu bacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 yang bermatakan Dede, Lisna, dan Dian. Nah, baik. Di sini soalnya yaitu apa nama tanaman di bawah serta menggunakan apa perkembangbiakannya. Yang pertama itu ada tanaman kacang tanah berkembang biak dengan biji. Nah, gambar yang kedua ini yaitu gambar tanaman kentang berkembang biak dengan umbi. Nah, gambar yang ketiga, gambar tanaman lumut berkembang biak dengan spora. Yang keempat, gambar tanaman lidah buaya berkembang biak dengan cara tunas. Nah, baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Jawabannya sudah benar ya. Sangat baik sekali. Nah, selanjutnya tugas diskusi kelompok yang kedua. Nah, ini hasil diskusi kelompok 1 ya. Nah, soalnya itu urutkanlah cara mencangkok di bawah ini dengan cara digunting lalu ditempel sesuai dengan tempatnya. Nah, baik. Nah, di sini sudah ada urutan hasil mencangkok yang benar. Ini hasil diskusi kelompok 1. Nah, baik, kita periksa ya, teman-teman. Apakah tahapan pencangkokannya sudah benar atau belum? Nah, cara menempelkannya sudah benar atau belum? Nah, jadi yang pertama itu sudah benar ya. Jadi yang pertama, pilih cabang atau batang yang tepat. Nah, ini sudah benar ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu kuliti batang tanaman tersebut untuk dicangkok. Nah, ini sudah benar ya, teman-teman. Nah, siapkan campuran air dan tanah untuk mencangkok. Nah, setelah dikuliti, ini hasil pengulitannya, dan setelah itu tanahnya ditempelkan pada pohon yang untuk dicangkok. Nah, setelah itu sudah jadi. Nah, baik. Nah, jadi anak-anak, hasil diskusi kelompok 1 sudah benar semua ya. Nah, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, baik anak-anak, diskusi kelompoknya sudah selesai ya, alhamdulillah. Sekarang kalian sudah bisa mengidentifikasi informasi tentang jenis-jenis tumbuhan dan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Nah, baik, di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Ibu mau bertanya lagi nih, apa saja yang sudah kalian pelajari dalam pembelajaran kali ini? Iya, pintar. Nah, jadi kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang hal apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran kali ini? Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah paham semua ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum pulang. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.